Seberapa sering lu dengar orang ngomong apa yang mereka bakal lakuin? Turunin berat badan, buka usaha baru, hidup sehat, tapi akhirnya mereka nggak pernah lakuin. Sering kan? Mungkin gue pas ngomong ini pun ngingetin lu ke seseorang. Atau bahkan diri lu sendiri. Gue dulu juga kayak gitu, sampai akhirnya gue ketemu rumus matematika yang memastikan gue sukses. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, nama gue Agus Leo Halim, di mana 2 hari sekali gue selalu upload video YouTube yang berhubungan dengan industri kreatif, kreatif manajemen waktu, kreatif negosiasi dengan klien, kreatif manajemen keuangan, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So, buat kalian yang tertarik, silahkan subscribe. Pertanyaan yang sering masuk ke DM atau kolom komentar gue, gimana caranya biar konsisten? Gimana caranya percaya diri? Gimana caranya untuk nggak takut memulai sesuatu? Dan yang paling sering, gimana caranya sukses? Jujur gue sendiri juga bingung kenapa kalian nanya ke seseorang yang punya YouTube channel yang ada thumbnailnya YouTuber gagal. Gue juga nggak bisa melabelkan diri gue sukses, tapi gue bisa kasih tahu rumus matematika yang ngubah hidup gue, yang bisa mengubah persepsi gue terhadap apa yang harus gue lakukan untuk mencapai kesuksesan. Dan gue yakin ini bisa diaplikasikan ke semua orang. Buat kalian nggak tahu, gue secara akademis formal, secara pendidikan formal, gue sangat terbelakang. Seperti yang bisa dilihat di screenshot ini, di mana ada bekas dosen gue pas kuliah bilang bahwa gue itu one of the laziest, yang salah satu termalas. Thanks Mark. So, tanpa berbahasa basi, ini rumusnya. R lebih kecil daripada D dikali sama V ditambah SS. R itu diambil dari kata resistance, D diambil dari kata dissatisfaction, V diambil dari kata vision, dan SS adalah small steps. Kita breakdown dari awal. Resistance. Jadi untuk kita bisa berubah, untuk kita masuk ke jalan yang benar, ke jalan yang sukses, selalu ada wujud gaib yang bilang kita, jangan, udah di sini aja, ini lebih nyaman, udah di sini aja. Nah, itu yang dibilang sama Steven Pressfield, author dari The War of Art. Gue ada nge-breakdown lebih detail lagi bukunya di video ini. Resistance adalah sumber dari distraction. Apapun yang bisa distract kita dan menghentikan kita untuk berkarya. Contoh, scrolling Instagram, makan sesuatu dessert. Jadi simpelnya, resistance itu adalah suatu peran antagonis yang menghentikan kalian untuk berkarya. Peran antagonis ini jangan kalian jauhkan dari diri kalian. Justru, Steven Pressfield bilang, setiap kalian ketemu peran antagonis ini, justru kalian gandeng dia. Karena ternyata, resistance itu adalah kompasnya kalian. Setiap kalian bingung mau ngapain, pikir yang resistance-nya paling besar, yang paling tinggi, paling berasa ada resistance. Karena kalau kalian melakukan suatu aksi yang mempunyai resistance sangat tinggi, setelah kalian melakukan aksi tersebut, akan berasa fulfilled. Kayak yang berasa benar-benar berkah. Dimana dia memberikan nama ke roh gaib tersebut, yaitu resistance. Pokoknya resistance itu paling benci sama yang namanya progress. Kalau kalian progress maju, dia pengen narik kalian ke belakang. Karena dia nggak suka gitu namanya pain gitu loh. Namanya sakit dia nggak suka. Karena dia tahu kalau misalkan kita maju, itu bakal menimbulkan suatu kesakitan. Dan dia nggak suka namanya kesakitan gitu loh. Dan setiap kali kita sakit, wah resistance-nya tuh makin tinggi tuh, makin kuat. Roh gaibnya kasih tahu bahwa, udah lu nggak usah maju lagi. Udah lu ngapain sih pindah-pindah, udah di sini aja. Ngapain, kerjaan lu oke kok. Cara untuk masuk ke jalan yang benar menuju kesuksesannya kalian ada di resistance tersebut. Kita harus mengalahkan resistance tersebut. Resistance tersebut harus lebih kecil dibandingin kita punya rumus di sebelahnya. Yaitu kita mulai dengan dissatisfaction, rasa tidak puas. Kita harus punya rasa tidak puas dulu untuk kita berani melangkah. Karena kalau tanpa rasa tidak puas ini, pasti resistance itu menang. Karena udah paling nyaman kok sekarang gitu. Nah, kalian harus menimbulkan dulu rasa tidak puas kalian terhadap keadaan kalian yang sekarang. Rumah kalian kah? Pertemanan kalian kah? Apapun yang kalian berasa kalian bisa pick untuk berasa kalian nggak puas. Dan yang biasanya orang-orang selalu ngomong adalah uang. Dan gue rekomen banget buat kalian cari emosi. Cari sesuatu yang bikin kalian marah. Sesuatu yang bikin kalian bete. Cari yang sesuatu yang kalian berasa, gue uncomfortable nih, gue nggak nyaman nih sama ini. Kenapa cari emosi-emosi negatif tersebut? Karena untuk kalian mempunyai rasa untuk pengen berubah. Kumpulin emosi-emosi tersebut untuk ngedorong kalian
untuk berubah. Dissatisfaction ini harus dikali sama vision atau visinya kita. Orang pasti banyak banget bisa bikin mimpi. Tapi coba dibuat lebih spesifik lagi. Visinya apa sih? 10 tahun ke depan gue mau jadi kayak apa? Dan orang pun pasti bisa nulis visi mereka 5 tahun, 10 tahun, atau berapapun itu. Kalian pasti bisa tulis, gue percaya. Tapi menurut gue, kalian bisa detailkan lagi visi tersebut dengan membawa subjek-subjek lain. Contoh, gue pengen jadi marketing manager Bank A 5 tahun lagi. Coba pikir subjek-subjeknya, contoh, ayah dan ibu. Apa yang bakal ayah gue pikirin kalau misalnya gue mencapai visi tersebut? Lalu, kalian juga tulis apa yang kira-kira mereka bakal rasain kalau misalnya gue nggak mencapai. Kenapa penting visualisasi ini? Karena kalau kita mikir ke diri sendiri, resistance itu sangat kuat kan. Tapi kalau kita bisa selfless, coba nggak mikir diri sendiri tapi kita pikirkan ke orang lain, kan hasilnya berbeda. Kayak kita nggak pengen nih orang ini merasakan sesuatu emosi negatif. Kita harus memastikan diri kita bisa memberikan emosi yang positif. Bro, kok jadi kita hidup berdasarkan ekspektasi orang sih, bro? Bukan gitu juga, tapi ini adalah mind trick untuk kalian coba visualisasi. Dengan kalian coba visualisasi tersebut, akan mendorong kalian untuk gerak. Karena kalian nggak pengen subjek-subjek tersebut merasakan emosi yang negatif. Yang terakhir, SS, small steps, langkah-langkah kecil. Ini sengaja banget paling terakhir, kenapa? Karena small steps ini nggak ada fungsinya kalau misalkan kalian nggak punya dissatisfaction dan visi. Butuh 2 milestone ini untuk small stepsnya kalian itu relevan. Karena kalau small steps tanpa dissatisfaction dan visi, nggak tahu mau dibawa kemana ini small steps. Beraksi tanpa arah. Dan ini pun gue sengaja taruhnya small steps, langkah-langkah kecil. Bisa aja sebenarnya steps, tapi gue rasa kalau gue cuma taruh steps, bakal bikin kalian berasa, oh harus langkah nih. Dan langkah tuh harus signifikan, harus yang besar. Gue lebih setuju langkah yang kecil-kecil dulu aja. Coba pikir aksi-aksi apa yang bakal kalian lakukan kalau misalkan ini gampang. Karena kalau misalkan kita ngomongin contoh YouTube, kalian kalau misalkan, wah ternyata gue harus punya kamera ini, gue harus punya ring light ini, gue harus punya backlight ini. Bikin kalian kayak, aduh susah banget ya. Itu kan kayak stepsnya sangat besar gitu kan. Tapi kalian pikir lebih mudah aja. Yang penting gue coba bikin konten dulu aja. Itu bakal beda banget. Karena biasanya di steps ini, itu yang bikin orang akhirnya nggak gerak. Karena mereka berasa steps itu harus sesuatu yang signifikan, sesuatu yang luar biasa. Kalau misal mau bikin YouTube videos harus punya kamera ini, ring light ini, backlight ini. Nggak harus. Cari aja yang sesuai dengan budgetnya kalian. Pokoknya cari sesuatu yang gampang untuk dilakuin. Coba ambil metodenya si Kaizen, 1 minute rule, dimana gue ada ngebahas lebih detail di video ini. You don't change your life spontaneously, but slowly and wisely. Core konsep dari Kaizen ini adalah kalian cukup mengalokasikan 1 menit ke kalian punya goal. Effort yang terlalu besar malah bisa bikin kita capek dan akhirnya nyerah. Saking gedenya itu tugas, itu task, kita prefer dibanding gue ngerjain itu tugas, mendingan gue balik ke comfort zone-nya gue. Jadi kalau kalian go all in sampai 150% dari kalian punya effort, itu nggak ada fungsinya kalau misalkan hari berikutnya kalian tidak melakukannya. Tidak konsisten. Jadi kasarnya Kaizen ini prefer kalian ngelakuin sesuatu 1 menit setiap hari di waktu yang sama secara konsisten, dibandingin 12 jam tapi abis itu nggak konsisten. Jadi kunci kesuksesan adalah pastikan R lebih kecil daripada D, dikali sama V, ditambah SS. So Inggris lu bro, nggak ngerti gua. Resistance apaan sih? Dissatisfaction apaan sih? Oke, versi Indonesia R, resistensi, lebih kecil daripada K, ketidakpuasan, dikali sama V, visi, ditambah LK, langkah kecil. Bro, gue udah ngelakuin ini semua tapi tetap aja gagal. Buat kalian yang sudah coba praktisi tapi belum dapat hasilnya, tenang aja. Semua ada waktunya. Yang penting sekarang kalian sudah beraksi, sudah berkarya, dan kalian ada di jalan yang benar. Ini hanya kepuasan yang tertunda. Banyak orang bijak yang bilang bahwa kepuasan tertunda itu justru lebih bagus dibandingin kepuasan nikmat yang sementara. Gue tahu kita hidup di dunia sosial media di mana kalian lihat sepantarannya kalian sudah mempunyai impact yang besar, sudah mempunyai aset miliaran, sudah mempunyai mobil mewah, dan membius kalian untuk mencapai kesuksesannya kalian secepat mungkin. Mantra yang gue pegang teguh, kuantitas bikin kualitas. Kalau misalkan sampai sekarang kalian masih belum mencapai kesuksesannya kalian, berarti kalian kuantitasnya belum cukup banyak. Semua pasti ada waktunya.
Quantity builds quality. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.